Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu utawi ngamal, al-amalu utawi nglakoni iku ba'dal ilmi dalam sawise duweni ilmu. Faqala lahu sabaq nabi, faqala lahu sabaq nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu an-nas. Khairukum utawi bagus-bagus sira kabeh iku man wong ta'allama kang mulang sapa man al-ilma ilmu, kang belajar sapa man al-ilma ilmu, wa 'allamahu lan mulangaken sapa man ing ilmu anasa ing manusa iku man wong ta'ala kang belajar sapa man al-ilma ilmu, wa 'allamahu lan mulangaken sapa man ilmu anasa ing manusa. Menerangkan tentang berbuat, beramal itu setelahnya memiliki ilmu, atau bergerak, berbuat, bergerak, beramal sama saja, itu harus sudah memiliki ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dawuh, khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu an-nasa. Baik-baiknya kalian semua adalah orang yang belajar ilmu dan memberitahu tentang ilmu kepada manusia. Jadi belajar dulu, baru kemudian mengamalkan dan berbagi tentang ilmunya. Jadi tidak bisa tidak belajar, tidak pesantren, tidak memiliki ilmu, tiba-tiba langsung mengajar. Nanti apa yang diajarkan? Atau misalnya belajar tapi lewat Google, belajar tapi lewat internet. Ini belajar pemula ya, maksudnya pemula tuh tidak ada gurunya, langsung belajarnya lewat internet, lewat Google. Beda dengan lewat streaming ulama, kiai, nyai yang membacakan kitab, membacakan suatu ilmu, beda ya. Tahu bahwa saya mau ngaji dengan misalnya dengan Gus Baha, saya mau ngaji dengan Kiai Mustafa Bisri, itu kan. Kenapa mau ngaji dengan itu lewat streaming? Ya saya tahu beliau adalah ulama NU yang mumpuni dalam bidang-bidang ilmu. Nah ini sih bukan, misalnya ada orang belajar tapi dari Google tidak jelas sumberannya. Kadang-kadang di internet kan menjelaskan tentang apa gitu ya, tidak jelas sumbernya dari mana. Atau kemudian juga misalnya video tidak jelas juga, editan-editan, potongan-potongan pidatonya orang atau pidatonya ulama bener tapi dipotong-potong kemudian digabung dengan omongan orang lain yang tujuannya tidak baik, tujuannya menjadi salah paham gitu. Nah itu orang-orang yang belajar lewat Google tidak jelas, itu namanya istilahnya bukan belajar, hanya sekedar menerima informasi. Kalau yang namanya belajar itu dia belajar ilmu kepada seseorang yang, nah kemarin kan tentang apa? Sifat-sifatnya orang yang mengajar, sifat-sifatnya orang yang alim. Bahwa kemarin dijelaskan bahwa ada sifat-sifatnya orang yang mengajar atau sifat-sifatnya guru yang mumpuni. Guru yang benar itu bagaimana? Amanah, memiliki skill, kemudian berbicaranya juga
jelas, terperinci, juga menginginkan kebaikan, adem gitu ya. Jadi meskipun sekarang sudah mudah mengaji dengan kiai atau tokoh atau syekh, misalnya di Timur Tengah gitu ya, dengan siapapun mudah, tidak harus mendatangi tempatnya, tetapi lagi-lagi kita harus tahu bahwa ini yang menjelaskan, yang mengajar ilmu ini siapa, ini kalangan orang mana, ahli sunnah wal jamaah bukan. Kalau orang Indonesia berarti ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah berarti ahli sunnah wal jamaah NU gitu loh. Karena berseliweran sekali di YouTube, apalagi macam-macam sekali orang yang berpidato atau ya bergaya seperti tidak isinya, tetapi gaya pakaiannya pakai udeng-udeng, pakai apa namanya, gamis, tapi kemudian diperhatikan. Jadi jangan langsung mau belajar sama ini apa sih gitu loh. Soalnya banyak juga saya beberapa teman kemudian nge-share pidatonya siapa gitu. Udah saya tanya, ibu itu siapa ya bu? Saya pura-pura begitu, nggak tahu, dari internet. Saya suka aja saya nge-share. Ibu sukanya gimana? Nah gitu loh. Nah sekarang makanya kalau orang pesantren ya maksudnya jelas pernah pesantren, pernah ngaji dengan kiai-nyai, harus tahu meskipun kita bisa belajar, bisa menyimak dan belajar kepada orang yang ada di luar sana dari internet, ya harus tahu ini tokohnya siapa itu. Karena sudah banyak sekali jenisnya orang-orang yang apalagi tentang video-video itu bisa dibuat, bisa dibikin. Jadi sebaik-baiknya kalian semua, katakan Nabi, orang yang belajar ilmu pada sosok guru yang mumpuni, amanah dan memiliki skill dan wirai gitu ya kemarin, baru kemudian mengajarkan kepada orang lain, mengamalkan kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri bisa sambil berjalan, begitu kita menerima ilmu langsung mempraktekkan, baru kemudian mengajar atau mentransfer atau mengajar kepada orang lain. Warwalan riwayatakan lanus riwayatakan sapa Mu'adz bin Jabal riwayatan ngeran riwayat marfu'atan hale hadis marfu'. Ta'allumul ilmi utawi belajar ilmu lillahi karena Allah Ta'ala iku hasanatun bagus, wa dhalabu utawi nupri ilmu iku ibadatun ibadah, wa dirasatuhu lan mempelajari ilmu utawi mempelajari ilmu iku tasbihun bacaan tasbih atau iku baca tasbihun mensucikan Allah, wal bahthu utawi bahas anhu saking ilmu iku jihadun jihad, wa ta'limu utawi mulangaken ilmu liman maring wong la ya'lamu kang ora weruh sapa man iku sedaqatun sedaqah, wa badru utawi masrahaken ilmu li ahlihi maring ahli ilmu iku qurbatun ngeparek. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal berbunyi seperti ini, belajar ilmu karena Allah Ta'ala itu baik, mencari ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah mensucikan Allah, membahasnya adalah jihad. Kalau di Rosa itu ya memahami sendiri. Kalau membahas berarti ada 2 orang, 3 orang musyawarah gitu. Itu adalah jihad tersendiri. Jadi mencari titik temunya, mencari kefahamannya gitu. Bisa saja kita kefahamannya segitu kemudian dibahas, oh iya ya bener, ada tambahan kefahamannya, ada tambahan pengetahuannya. Membahas adalah jihad. Jihad itu berarti sesuatu yang harus bersungguh-sungguh, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak enteng ya. Ya biasanya orang kalau sudah paham, ayo berdiskusi, ayo musyawarah, ayo ini gimana? Enggak lah, sih gimana? Ya saya sudah paham. Nah,
Padahal ketika membahasnya dengan teman-teman yang lain, itu lebih luas lagi nanti kepahamannya. Begitu kan? Saya bisa merasakan ketika membaca dengan orang lain. Atau ada teman membaca, kamu menyimak. Oh iya gitu sih. Kalau belum paham menjadi paham, kalau sudah paham akan tambah paham. Mencari ilmu adalah ibadah. Jadi sekarang pelajar-pelajar yang ada di pesantren atau di luar sana yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, belajar dengan sungguh-sungguh adalah ibadah. Sebuah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau belajar itu namanya sombong. Kalau sombong ya jelas bukan ibadah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Bahkan di atas kemarin dikatakan bahwa melebihi di atas sedekah, melebihi seperti menyedekahkan seluruh hartanya karena sabilillah. Itu mengajar. Jadi mengajar atau memberitahu pada orang yang tidak tahu itu bentuk sedekah. Wa badlu li ahli qurbatun, menyerahkannya pada ahlinya, pada yang memang berhak menerimanya. Itu adalah bentuk mendekat, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mendekat kepada ahli ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong, rupane dawuh man utawi sapane iku alima. Ngerti sapa man. Wa amilan lang lakoni sapa man, wa allama lan meruhaken sapa man. Iku fadzalika mangko te mangkono man alima wa amila wa allama iku alladzi wong yud'a kang den undang sapa alladzi fi malakutis samai ing dalam piro-piro keraton langit aziman ing wong kang agung. Juga Kanjeng Nabi dawuh, siapa saja yang mengerti dan mengamalkan kemudian mengajarkan, tahu, belajar, kemudian tahu, setelah tahu melakukan dan mengajarkan kepada yang lain, berarti memberitahu kepada yang lain, itu adalah orang yang akan dipanggil di kerajaan langit menjadi orang yang agung. Apalagi di bumi, sampai di langit pun menjadi orang yang terhormat, makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Sudah belajar, menjadi tahu, kemudian mengamalkan berarti mempraktekkan, kemudian memberitahu, berbagi kepada orang lain, berarti bertumbuk-tumbuk tuh kebaikan tuh. Belajar ibadah. Kemudian menjadi tahu. Setelah itu mengamalkan. Mengamalkan sedekah ya. Ya, jihad lah, mengamalkan pada diri sendiri. Kemudian memberitahu kepada orang lain adalah apa? Sedekah. Nah itu. Makanya oleh kerajaan langit atau oleh seluruh makhluk yang ada di langit, orang tersebut akan dipanggil menjadi orang yang agung, orang yang terhormat. Itu. Jadi nggak usah khawatir. Jangan menganggap bahwa kehormatan terhormat itu harus berupa materi dan harus berada di sisi orang, tetapi maksudnya di sisi makhluk yang ada di bumi dan di langit, orang belajar adalah orang yang didoakan. Kalau didoakan berarti dihormati kan. Alamatul muallimi utawi tanda-tandane wong kang alim an as-sholihi kang patut atau as-sholihi kang soleh. Utawi iki iku jelasaken alamate wong kang alim atau wong kang mulang as-sholihi kang soleh. Tandanya orang yang mengajar yang soleh, tandanya orang, tandanya guru yang soleh. Wa alamatul muallimi utawi tandai wong kang mulang an-nasihi kang ngarepaken bagus iku qat'ud dhamai, mutus berharap, mutus tomak anil khalqi saking makhluk, istihyaan karena isin minal khaliqi saking zat kang nyiptakeun.
tandanya guru yang berharap kebaikan kepada siapa saja. Seorang guru yang soleh, yang nasih, selain dia soleh, beretika baik, juga mengharapkan baik orang lain. Itu adalah tidak tamak kepada makhluk. Kenapa? Istihya'an al-khaliq, karena malu kepada zat yang menciptakan. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, saya berbuat baik, kok nggak paham sih, kok. Nah, itu perlu ditanyakan. Kita berarti berbuat baiknya ikhlas apa tidak? Ya memang mestinya kita berbuat baik, dia juga memperlakukan kita dengan baik. Tetapi kemudian kita ngarep-ngarep, itu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya bagi orang yang sudah mengajar, apalagi ya. Jadi sebisa mungkin tidak banyak tomak atau ngarep-ngarep kebagusane wong sejen. Karena harus memiliki malu kepada Allah. Tenang baik, Gusti Allah yang akan menempatkan kita, Gusti Allah yang akan memberikan kita. Sudah dijanjikan. Biasanya apa bahasa orang zaman sekarang? Rezeki tidak akan tertukar gitu ya. Meme-meme di internet itu. Rezeki tidak akan tertukar. Sudah ada posnya masing-masing ditentukan oleh Allah. Itu memang Masya Allah. Biasanya diujinya ketika kita berbuat baik, kemudian orang yang diperlakukan baik oleh kita membuat berbaik. Tantangannya ketika kita berbuat baik kepada orang itu berbuat baik juga pada kita kan. Padahal ya nggak boleh, kita berbuat baik ya berbuat baik saja. Kita beramal saja tanpa ada berharap, tanpa ada harapan. Ngarep-ngarep orang itu berbuat baik kepada kita. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Nah, ya maka berharapnya ya kepada Allah. Istilahnya berdoa, istighfar, memohon gitu loh. Wong yang memberikan semuanya kepada kita semua ini adalah Gusti Allah. Masa kita ngarep-ngarep pening menungsa ya mbok ya punya izin gitu. Itu. Wa taqribul fakiri lan marki wong kang fakir ila nafsi maring awak dheweke mualim fit ta'limi ing dalem mulang. Mendekatkan orang yang fakir kepada dirinya di dalam mengajar. Jadi lebih mendekatkan kepada orang yang fakir, orang yang membutuhkan, orang yang fakir lah. Wasyafaqatu lan melasi alai ngatasi fakir dan menyayangi kepada orang fakir. Wattawaddu'u lan tawaddu lil muta'allimi maring wong kang belajar. Jadi tawaddu itu kepada pelajar, kepada murid juga harus tawadhu. Ya biasanya memang ini akhlaknya santri ya, sehingga kemudian ketika disuruh enggak tawadhu katanya. Ya bisa ketika diminta, nak tolong lampunya. Misalnya diminta kemudian kita tidak langsung iya, kita bisa yang lebih tua dulu, yang senior dulu gitu. Tetapi kemudian sudah tidak ada lain, kemudian perintah, kamulah yang sambutan, kamulah yang nanti, kamu ya yang nanti jadi panitia. Ya siap. Nah itu, jadi nggak mau itu bukan tawadhu, enggak lah, itu justru harus pede ketika diberi apa biasanya bahasanya pati-pati itu apa? Apa pati-pati itu bahasa Indonesianya? Kenapa diberi percayaan? Berarti tahu kemampuannya. Nah, itu loh. Kamu ya yang jadi panitia, tolong nanti sampean ya yang memberikan. Nah, itu jangan saya sih tawadhu. Tawadhu itu bukan ngomong. Tawadhu itu mana tadi? Bihaitsu la yadhharu, kelawan sekiranya orang mertelaaken alaihi ing atase muta'alim opo al-kibru sombong. Alama ing atase tingkah huwa kang utama iku al-mu'tadu kang den biasaaken inda abna zamanna ing dalem sandinge pira-pira anak muda zaman sekarang
ing dalam sandinge piro-piro pemudi zaman kita gitu. Kira-kira tidak menampakkan kesombongannya, kira-kira tidak menampakkan kelebihannya. Biasanya yang biasa, sifat tersebut yang biasa ada di anak-anak muda zaman sekarang. Belum bisa tapi terlalu pede sehingga nggak ada isinya. Ya biasanya lagi-lagi adalah ya orang NU, santri gitu ya. Tetapi kalau sudah mumpuni, kalau sudah bisa, harus kita dukung bahwa saatnya kamu bisa, saatnya kamu tampil, saatnya kamu berkiprah, kamu sudah cukup pesantrennya, kamu sudah cukup ilmunya. Nah gitu. Tapi kalau misalnya masih belum, nah bisa itu. Nggak bisalah, nanti dulu. Jadi tidak menampakkan kelebihannya, tidak menampakkan keunggulannya gitu loh. Tapi ini maksudnya adalah guru yang soleh adalah tawadu kepada murid pun tawadu. Itu. Ya sifat tawadu itu berarti kebalikan dari sombong gitulah ya. Al-bad'u utawi mertela akan ngawiti bita'alimi kelawan ngajar minal ahami saking perkara kang luwih penting ilal muhimi maring perkara kang penting. Mengajar itu harus dimulai dari perkara yang lebih penting, kemudian baru perkara yang penting. Jadi mendahulukan perkara yang urgen dulu, kemudian baru perkara yang penting, perkara yang segera dipelajari, segera diketahui. Misalnya berarti ya nanti di belakang ada sih sebenarnya. Kepada anak kecil memberi pelajaran tentang tauhid dulu, menghafalkan apa biasanya syiiran Allah wujud dan bako gitu, mengenalkan Allah gitu ya. Kemudian setelah itu baru bisa berbicara, diajak baca Fatihah gitu ya. Ayo baca Fatihah, meskipun masih pelo-pelo nggak apa-apa gitu. Itu kenapa? Ya karena ketika nanti sudah tamiz, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa diajari wudhu bisa sendiri, kemudian kan baru dibelajari sholat. Ketika sholat kan pasti yang pertama adalah mempelajari membaca surat Al-Fatihah. Berarti ketika mempelajari surat Al-Fatihah itu adalah sangat penting. Begitu anak tersebut sudah bisa berbicara, apalagi berbicaranya sudah cetak, sudah jelas. Berapa tahun biasanya? Kalau anak yang cerdas itu 2 tahun, 3 tahun sudah cetak. Itu segera diajari bacaan Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Karena Fatihah apa? Ayat suci Al-Quran atau merupakan rukun qauli di dalam sholat. Masa masih umur 3 tahun kemudian dipelajari dagang-dagangan? Tapi kadang-kadang anak kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sih sambil lalu. Tetapi yang lebih penting adalah bagi orang tuanya memberi pelajaran tentang bacaan Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah at-tahiyat gitu kan. Nggak mungkin dong masih kecil kemudian diajari cara bercocok tanam, cara panen, cara nandur, masa gitu. Atau gini-gini saya ajari ya, kamu mengoperasikan internet seperti ini, mengoperasikan komputer seperti ini. Jangan dulu. Nah ini tantangan. Ya tantangan kita, kalian meskipun belum menikah, nanti kalau sudah menikah punya anak, nah itu jangan dulu diajari untuk mengoperasikan HP. Nah, gitu. Jadi maksudnya yang dipelajari adalah hal yang lebih urgen dulu. Itu penting. Zaman sekarang mengetahui tentang apa namanya gadget atau dunia digital penting karena supaya tidak ketinggalan, apalagi nanti sekolah SD di kota itu sudah pegang gadget. Sekarang nggak usah di kota ya, adanya pandemi ini masih SD kelas 1 kelas 2 PR-nya tugas-tugas dari gurunya semua menggunakan dari daring semua kan, sampai pada pusing kan, orang tuanya pusing semua karena orang tuanya zaman dulu nggak ngerti. Penting, tetapi yang lebih penting berarti sebelum masuk SD, sebelum TK diajari membaca Al-Fatihah, wujud qidam baqo, apa biasanya lagi ya, kemudian wudhu gitu ya.
Al-Fatihah. Berarti ketika sudah bisa bicara. Kemudian biasanya dari bicara kemudian cebok itu lebih cepat bicara. Karena kalau cebok kemudian wudu kan membutuhkan motorik motorik besar ya. Nyibuk gitu ya. Kemudian membersihkan itu kan keterampilan tersendiri. Berarti sekitar umur 5 tahun sudah bisa naik-naik, sudah bisa gotong-gotong, bawa-bawa apa itu. Kalau emang sudah bisa diajari, coba sih diajari wudu gimana. Biasanya anak kecil umur 5 tahun sudah bisa menirukan bapak atau ibunya ketika wudu, diajak ketika wudu. Tiba-tiba dia, bapak mau kemana? Mau sholat. Kok mau sholat ke toilet? Kan mau wudu dulu, pasti ngintil. Ponakan saya juga seperti itu, Salwa itu. Tiba-tiba ikut-ikutan, bapaknya habis wudu, dia masuk ke kamar mandi, tiba-tiba wudu. Ya, namanya wudunya anak kecil. Gitu-gitu aja, cupuk-cupuk, kemudian tiba-tiba langsung kaki. Enggak apa-apa. Nah, itu namanya berarti kan memberi pelajaran tentang hal yang lebih penting dulu. Jangan dulu yang penting, tapi lebih penting berarti tentang ibadah. Ibadah kepada Allah. Misalnya ilmu dagang, ilmu pertanian, itu kan penting. Tetapi kebiasaannya dilakukan oleh orang dewasa. Maka yang lebih penting dulu adalah yang bisa dilakukan, segera dilakukan oleh orang yang menjelang balik. Berarti ya tamyiz, kemudian umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu harus sudah mulai diajari tentang wudu. Kemudian cebok. Karena tanda-tanda tamyiz itu dia harus sudah bisa cebok sendiri. Kemudian baru diajarkan sholat. Kemudian ujung-ujungnya sholat kan membaca Al-Fatihah. Qala Syaikhul Imam Al-Ghazali. Siapa nama aslinya Imam Ghazali? Abi Hamid, bapaknya. Berarti punya putra namanya Hamid, yaitu yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya berarti Syekh Muhammad. Bapaknya Syekh Muhammad, bapaknya lagi juga namanya Muhammad lagi. Rahimahullahu taala, moga-moga menasi ing Imam Ghazali sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah. Man utawi sapane iku taqallada biasa akan sapa man at-ta'lima ing mulang. Faqad taqallada mangka teman-teman biasa akan sapa man amron ing perkara aziman kang agung. Fa alaihi mangka wajib ing atase man ayah fadho ing yen jaga sapa man adabahu ing tata krama ing tata krama taklim wa wadho ifahu lan pira-pira pekerjaane taklim. Waya beda ulan ngawiti, waya beda lan nyenta ngawiti sapa man. Waya beda lan nyenta ngawiti sapa al muallim wong kang mulang fi ta'limil muta'allim ingat ing dalem mulang wong kang belajar bi aqrabima kelawan luwih parek-pareke perkara yaftaqiruhu kang butuh sapa muta'allim kang butuh ilaihi maring mas sapa aqdalibu wong kang belajar, sapa aqdalibu pelajar. Bi aqrabima kelawan luwih parek-pareke perkara yaftaqiru kang butuh ilaihi maring ma sapa aqdalibu wong kang belajar. Wa ahammi ma luwih penting-pentinge perkara yang fa'hu kang manfaati apa ma ing taklim. Yang fa'hu kang manfaati apa ma ing talib fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Siapa saja yang membiasakan mengajar, kebiasaannya memang ngajar setiap harinya, ngajar jadi guru gitu ya. Kemudian baru siang berdagang misalnya, pagi ngajar, siang ngajar, sore berdagang gitu misalnya. Berarti kan juga dia berarti membiasakan pekerjaannya banyak mengajarnya. Faqata siapa saja membiasakan mengajar, maka berarti telah membiasakan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar sekali. Maka wajib baginya untuk menjaga adabnya mengajar dan pekerjaan mengajar, etikanya mengajar. Wa yabda al muallimu fi ta'limil muta'allimi, dan sebaiknya orang yang mengajar mengawali di dalam mengajarkan kepada murid kepada perkara yang lebih dekat dibutuhkan. Ya itu dibutuhkan kan berarti mempelajari tentang mengenal Allah. Cara mengenal Allah berarti kemudian dengan beribadah dengan dimulai dari ibadah langsung kepada Allah dengan sholat. Itu masa masih kecil dibelajari dagang,
Akad dagangnya juga sah apa tidak? 6 tahun belum bisa cebok bener, belum bisa cebok dengan bersih, 7 tahun diburuki dagang. Akadnya juga sah apa tidak kalau belum tamyiz itu? Itu kan. Jadi ya ini berarti kewajiban bagi orang tua. Wa ahamma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, dan perkara yang lebih penting kemanfaatannya baik di dunia dan di akhirat. Baru setelahnya dewasa. Nah, makanya ngaji, kemudian sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, sambil ngaji, sambil di dalam SMP, SMA, ketika di pesantren kan selain ngaji juga menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang lainnya juga kan ya, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu penelitian, ilmu apa namanya bumi gitu kan. Fa inna ta'lima karena teman satu ne mulang iku kata Amirul Baiti kadene ngrame akan omah. Fa innal baniya karena teman satu wong kang bangun amar kang ngrame akan sapa bani al baniya al baita ing omah min ayyi iku amar. Fa innal baniya teman satu wong kang bangun iku amar ngrame akan sapa al baniya al baita ing omah min ayyi jambin saking dindine arah khoroba mangka rusak sapa apa bait. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono amaro fa innal baniya amaro al baita min ayyi jambin khoroba al muallimu utai wong kang mulang iku yu'allimu mulang sapa muallim al muta'allim wong kang belajar min ayyi fani saking dindine fan ilmu jahila mangka bodoh sapa muta'allim. Jadi mengajar itu seperti apa? Membangun atau meramaikan, menghidupkan rumah. Karena orang yang membangun rumah itu berarti meramaikan, menghidupkan rumah. Jadi begini, fa'inal baniya karena orang yang membangun, memperbaiki rumah. Jadi begini, ketika sudah berdiri sebuah rumah, kemudian, loh ini kok kayaknya rusak. Loh ini kok kayaknya rusak. Ya coba dibeneri, dibangun lagi. Maka kalau seperti itu maka nanti akan rusak, maka tampaklah kerusakan-kerusakan terus itu. Ya kalau apa namanya? Kecuali begini, ini min ayyi jamin dilihat dari semuanya, sisi semuanya akan tampak kekurangannya dan kerusakannya. Kecuali memang benar-benar rusak. Begitu juga sama orang yang mengajar ketika memberi pelajaran ilmu kepada pelajar dari segala fan, dari fan apa saja, maksudnya tidak satu-satu gitu loh, ngacak, maka akan menjadi bodoh. Ya seperti tadi, anak kecil diberi ilmu tentang perdagangan, tentang tijaro, ya kan nanti akan bodoh, nggak ngerti malah apa maksudnya. Sama makanan saja baru ngerti ini boleh dimakan atau tidak, nah, gitu loh. Jadi harus mengajarkan kepada sesuatu yang lebih penting dulu, baru kepada sesuatu yang penting sesuai dengan usia-usianya. Makanya kemudian tentang, nah baru setelahnya SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, baru mengerucut ke kecenderungannya. Kamu cita-citanya jadi apa? Saya pengen jadi pedagang yang sukses. Kemudian dengan kesuksesan itu, dengan laba itu, saya akan banyak sedekah, akan membangun yayasan yatim piatu misalnya. Lah itu kalau saya enggak, saya akan menjadi guru kan, ya itu baru mengerucut kan, berarti kan setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar dulu. Kecuali, tapi nggak tahu sih kalau di negara lain tidak mesti umur berapa ketika mempelajari seperti itu. Ya kalau di Indonesia kan sekitar umur 18-19 ya, berarti di sebawahnya. Padahal ya banyak juga orang yang sudah ngerti ilmu umum, ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu yang lainnya, tapi kemudian ilmu ibadah kepada Allahnya nol. Kan kasihan ya. Dia oleh ilmi utawi iki iku mertela akan kesia-siai ilmu. Wala yu'allimulan ora mulang sapa muallim ala ilma ing ilmu illa bi ahli, illa li ahli angin maring ahline ilmu.
Pengajar tidak boleh mengajarkan ilmu kecuali kepada ahlinya. Yaitu kepada sesuai dengan usianya dan memberikan kepada orang yang minat belajar. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadrahu ajam balangaken sapa sira kabeh ad-durra ing inten fi afwahil kilabi ing dalam pira-pira mulute asu. Jangan kamu membuang intan, melemparkan intan berlian pada mulutnya asu. Ya intan kok pada mulutnya asu. Asu itu doyannya balung, tulang. Nah, berarti kan tidak tepat. Maka maksudnya gitu. Intan itu berarti diumpamakan ilmu. Jadi jangan memberikan, mentransfer ilmu, menjelaskan ilmu. Ilmu kan intan, bahkan di atas intan berlian, sesuatu yang sangat berharga sekali. Diberikan kepada bukan ahlinya, kepada orang yang tidak minat, kepada orang yang belum waktunya. Diumpamakan itu sama seperti melempar intan berlian ke dalam mulutnya anjing. Ya tidak berguna intannya meskipun bagus. Padahal intan kan sesuatu yang indah, sesuatu yang berkilau gitu ya. Maqalan dawu sapaan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawu la tu'alliku ajang gantungaken copo sira kabeh al jawahira ing mutiara. Al jawahir ing pira-pira mutiara fi anaqil khanazir ing dalam pira-pira guluwe babi. Sama juga jangan kamu gantungkan mutiara di lehernya babi. Kalau mutiara dirangkai, dibuat kalung, ya dikalungkan pada perempuan. Tetapi yang dimaksud tidak seperti itu. Fa innal ilma karena teman satune ilmu iku khairun luwih bagus minal jawahir tinimbang saking mutiara. Wa mangkariha utai sapane ukariha sengit sapa man ing ilmu bahwa mangka iman iku syarun ala minal khinziri tinimbang saking babi. Artinya ilmu itu lebih baik daripada intan berlian. Siapa saja yang membencinya maka dia jelek daripada babi. Tetapi lagi-lagi adalah karena ilmu itu adalah sesuatu yang kebaikannya, keindahannya melebihi dari intan berlian, maka harus diberikan kepada orang yang tepat. Seperti intan berlian harus ditaruh, dirangkai, ditaruh di leher menjadi kalung. Harus dirangkai, dibikin cincin, ditaruh di jari menjadi manis. Masa intan berlian ditaruh di lehernya babi, dimasukkan ke mulutnya anjing, kan jadi nggak indah. Maka sama ilmu juga harus diberikan kepada orang, kepada ahlinya dan disesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jangan sampai ilmu kemudian menjadi sia-sia. Qala dawu sapa Ikrimah radhiyallahu anhu, inna li hadzal ilmi tamasatune, kedua iki ilmu samanan ana harta benda atau saman ana barang berharga, saman ana rega. Qila den ucapaken lahu maring Ikrimah. Wa malan iku apa? Huwa utawi saman. Qala dawu sapa Ikrimah, anta du'ahu, yen tanyelehaken sapa sira ilmu fiman ing dalem wong yusinu kang gawe bagus sapa man hamlahu ing gawa ilmu wala yudayyahu lan ora nyanyiaken sapa wong ing ilmu. Sahabat Ikrimah berkata bahwa ilmu adalah harta, ilmu adalah saman, barang berharga. Maksudnya seperti apa? Kemudian beliau menjawab, anta do'ahu fi man yuhsinu hamlahu wa la yudayyahu. Artinya ilmu harus diletakkan, harus diberikan kepada orang yang bisa membawanya dengan baik. Selain kita menerima, kemudian bermanfaat dan bisa diamalkan kepada yang lain. Tidak hanya sekedar punya kemudian tidak bermanfaat. Wala yudayyahu, jangan sampai kemudian menyia-nyiakannya. Menyanyiakannya tidak sekedar tidak diamalkan, ya bahkan kemudian menjadi dia tidak berilmu lah dia pada yang lain, maka berarti menyanyiakan ilmu. Kitmanul ilmi wallahu alam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.